Venezuela porak-poranda di papan catur dunia. Nicolas Maduro ditangkap, simbol kekuasaan pun dipatahkan paksa. Amerika bergerak atas dalih menjaga tatanan dunia. Dan hukum internasional pun seolah tunduk pada negara yang paling kuat senjatanya. Lantas pertanyaannya pemirsa, apakah kedaulatan negara kini bisa digadaikan oleh kuasa adidaya? Kita akan membahas lebih dalam malam ini pemirsa. Sudah bergabung bersama kami anggota tim transisi Wali Kota New York Zohran Mamdani. Selamat malam Pak Samsi Ali. Ya, selamat pagi dari kota New York. Baik, terima kasih untuk waktu Anda. Dan juga di sini hadir Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UI, Profesor Ari Afriansyah. Selamat malam, Prof. Ari. Selamat malam, Mas David. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Syamsi dulu. Pak Syamsi, ini Anda tadi ada dengar Zohran Mamdani ya, tentunya Wali Kota New York menyampaikan ini adalah sebuah act of war begitu. Apakah Anda juga saat ini posisinya sama dengan Pak Mamdani? Ya, saya kira mayoritas masyarakat Amerika memiliki sikap yang sama ya. Dan ini bukan baru karena sejarah arogansi Amerika atas nama dalih apapun, apakah itu di Irak, karena tuduhan senjata kimia dan lain sebagainya, atau di beberapa tempat yang lain. Dengan Amerika Latin ini kan bukan sesuatu yang baru, dan sikap masyarakat Amerika kerap kali berseberangan dengan sikap pemerintah yang nampaknya dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan atau kelompok-kelompok tertentu behind the scene, di belakang layar. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Venezuela ini, kita dengan terbuka dan tanpa malu-malu, Trump mengatakan bahwa kita memiliki kepentingan untuk mengambil oil, mengambil minyaknya yang merupakan reservasi minyak terbesar di dunia sekarang kan, 300 barel lebih. Dan jelas bahwa masyarakat Amerika yang sekarang ini sudah mengalami perubahan-perubahan, ada shifting, dan kemenangan Mamdani itu sendiri kan bukti bahwa sudah ada perubahan di Amerika. Menunjukkan bahwa oposisi terhadap sikap pemerintah Amerika yang arogan, yang melakukan apa saja seperti hukum rimba ini, law of jungle, itu ditentang. Dan Mamdani ini adalah sosok yang menggambarkan perubahan itu sebagai generasi muda. Jadi kami masyarakat Amerika mayoritasnya secara umum berpendapat dan sependapat dengan Mamdani bahwa ini pelanggaran hukum internasional dan hukum federal sekaligus. Karena yang namanya menyerang negara lain itu adalah deklarasi perang, dan peperangan tidak mungkin bisa dilakukan tanpa persetujuan dari Kongres, dan ini dilakukan oleh Trump tanpa persetujuan dari Kongres, jelas melanggar. Yang menjadi masalah sekarang bahwa memang seolah-olah Trump ini kan tidak bisa dibawa kepada accountabilitas. Pertama karena dia menguasai Kongres sekarang ini adalah Republikan. Jadi ya, Mamdani adalah representasi dari sosok masyarakat Amerika mayoritas saat ini. Baik, tapi gini, kalau kita lihat kan sebelumnya kita dengar bahwa Trump itu selalu bicara mau fokus pada di dalam ya, pada Amerika, untuk make America great again lah, tagline-nya seperti itu. Dan bahkan mungkin dia tidak secara langsung terang-terangan memicu perang di mana tempat seperti kayak di Ukraina, Rusia ataupun Israel dan sekitarnya Timur Tengah. Tetapi kali ini menyerang langsung, betul-betul dibombardir. Ada apa yang switch di sini? Apakah mulai ada perubahan posisi dia, cara Trump bergerak begitu, Pak Samsi? Sebenarnya tidak ada perubahan karena slogan Making America Great Again itu definisinya sebenarnya adalah bagaimana Amerika ini kembali menjadi negara putih ya, makanya rasisme menjadi tinggi di Amerika Serikat kan. Tapi kalau berbicara tentang kepentingan, Amerika ini tidak pernah berubah. Apakah itu Republikan, apakah Demokrat, dan cenderung arogansi untuk mengambil alih negara lain untuk kepentingannya. Kalau kita melihat sejarah Amerika ini kan dari zaman dulu, dengan Amerika Latin, kemudian Timur Tengah yang paling dekat kepada kita semua, sampai saat ini Venezuela bahkan diancam juga negara-negara lain, Kuba, Kolombia, dan sebagainya. Ini menandakan bahwa Trump itu tidak berbeda dari yang lain. Karena Amerika ini memang punya sejarah panjang, memiliki sikap yang seperti itu. Dan karenanya saya kira untuk bisa menghadapi ini adalah masyarakat Amerika yang sudah mulai cenderung perubahan-perubahan itu. Dan Mamdani itu adalah
personifikasi daripada perubahan yang terjadi di Amerika. Baik. Dengan keberanian dia menentang Trump, dan ini bentuk konsistensi bahwa dia memang selalu membela kepentingan hak asasi manusia, perdamaian dan keadilan bagi semua. Baik, saya ke Prof. Arief. Prof, bagaimana? Apakah Anda juga sepakat atau Anda ada pemikiran lain mengenai hal ini? Ya, terima kasih Mas Dani. Ya, sebagai pengamat hukum internasional ya, dan juga mengajarkan ini di kampus UI, ini merupakan salah satu saat yang sulit buat saya sebagai pengajar ini mengatakan bahwa hukum internasional itu ada. Ya, tadi yang seperti disampaikan Ustadz Samsi, bahwa sepertinya ini hukum internasional sudah tidak ada lagi ya, dan memang kalau kita melihat keadaan seperti ini sudah seperti hukum rimba ya. Siapa yang merasa kuat maka dia yang akan menerapkan aturan sesuai dengan kehendak hatinya, dan atas dasar apapun ya, berdasarkan hukum internasional tidak ada justifikasi satupun ya berdasarkan hukum yang bisa membenarkan tindakan serangan ke Venezuela. Katakanlah Amerika Serikat mengatakan bahwa untuk melindungi dirinya dalam perang melawan narkoba, ya, dalam hukum internasional itu sudah ada yang namanya konvensi anti kejahatan transnasional terorganisir, ya, dan di sana termasuk terkait dengan kejahatan terkait dengan narkoba. Maka negara harus bekerja sama untuk kemudian melakukan pemberantasan dengan kerjasama, bukan dengan menyerang negara lain. Dan serangan terhadap negara lain itu sudah jelas dikriminalisasi dalam hukum internasional, dalam piagam PBB yang mengatakan bahwa negara dilarang menggunakan kekerasan atau serangan militer kepada negara lain kecuali atas dua hal saja, yaitu bela diri yang dimana harus ada serangan terlebih dahulu dan juga otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Dari dua hal ini tidak ada satupun yang bisa dipenuhi oleh Amerika Serikat. Nah ini Dan tapi Amerika sayangnya mengatakan ini self defense gitu menurutnya, karena dianggapnya Venezuela menjadi pintu untuk narkotika masuk ke Amerika begitu. Sekali lagi, tindakan serangan yang dimaksud dalam self defense ini itu adalah serangan bersenjata kepada Amerika Serikat, ya. Dan dalam ini kalau serangan narkoba, ya itu tadi dalam hukum internasional ada caranya, ada forumnya, yaitu kerjasama terhadap kejahatan transnasional terorganisir, ya, dan ini sudah berjalan dengan baik ya. Nah ini karena Amerika Serikat merasa bahwa dirinya mampu dan bisa melaksanakan, maka dia langsung serang ke Venezuela, ya. Dan di sana sekali lagi kedaulatan negara yang selama ini menjadi tonggak utama dari hubungan internasional ini sudah seperti sudah diabaikan sama sekali oleh Amerika Serikat. Berarti apapun yang dilakukan Amerika saat ini adalah sudah salah begitu ya? Sudah Tidak melanggar ada pembenaran sama Tidak ada sekali. pembenaran. Baik, saya kembali ke Pak Samsi. Secara political view begitu ya. Bagaimana Anda melihat di balik dari semua ini? Kan memang Amerika sudah mengakui bahwa ada A, B, C, D, narkola segala macam, narkoterorisme dan macam-macam tadi. Tapi sebenarnya di balik itu ada apa sih? Menurut Anda sebagai oposisi mungkin? Saya tidak mengatakan oposisi ya. Saya adalah bagian dari masyarakat Amerika, sudah tinggal di sini di 30 tahunan ya. Saya ingin mengatakan begini. Kalau kita melihat perpolitikan di Amerika ini kan tidak jauh-jauh banget juga dari politika Indonesia. Ada sekelompok kecil yang punya kekuatan dahsyat besar yang mengendalikan. Ya, di Amerika Serikat ini kita kenal ada namanya AIPAC misalnya, lobby politik yang sangat kuat sekali. Dan mungkin teman-teman di Indonesia selalu melihat kenapa Amerika itu kok selalu membela Israel gitu ya. Padahal seluruh dunia sudah sebenarnya resisten kepada Israel, sudah menentang Israel, tapi Amerika masih. Karena itu berarti ada kekuatan besar di balik dari wajah kebijakan politik Amerika ini yang mengendalikan itu. Nah kalau kita melihat Venezuela itu kan punya posisi yang tegas kepada Israel. Dan penentangan kepada Israel jelas bahwa itu dianggap kolonialisasi, penjajahan dan sebagainya. Mereka menentang itu. Dan itu salah satu sebenarnya alasan besar dibalik dari narkoba dan sebagainya. Tapi itu juga kekayaan Venezuela ini kan besar sekali, lebih besar dari Saudi Arabia sebenarnya minyaknya Venezuela itu, hanya belum digarap secara baik.
Makanya kan Trump tidak malu-malu mengatakan sekarang perusahaan minyak Amerika sudah harus masuk ke Venezuela gitu. Bahkan dianggap bahwa Venezuela selama ini mengambil kekayaan Amerika. Jadi drug atau narkoba itu hanya alasan saja. Persis sama ketika menuduh Saddam Hussein memiliki senjata kimia dan lain sebagainya. Jadi yang selalu kami lakukan di Amerika ini adalah memperkuat gerakan masyarakat, penentangan kepada masyarakat. Makanya demo-demo ini kan besar sekali sekarang di Amerika ini, di berbagai kota termasuk di Amerika, kota New York. Dan sebenarnya kita harapkan bahwa dalam pemilihan Kongres yang akan datang ini, Demokrat bisa mengambil alih kembali sehingga ada keseimbangan lah. Jika tidak, maka 3 tahun ke depan ini Amerika masih akan menghadapi hal-hal yang, kalau boleh saya memakai kata, memalukan sebenarnya, karena Amerika semakin tersudutkan. Jadi itu sebenarnya harapannya, kami terus-menerus membenahi, memperkuat pergerakan di dalam negeri, civic society, sehingga kita bisa melakukan penyeimbangan. Baik, nah Prof. Ari, kalau mendengar tadi apa dikatakan Pak Samsi, akhirnya ujungnya ada dikaitkan juga dengan Israel ya, dengan Zionis begitu, mengingat bahwa pernah ditentang juga oleh Venezuela. Apakah Anda juga melihat hal yang sama? Apa memang ada kaitannya seperti itu? Ya, kalau dilihat dari sisi politik internasional, ya memang segambaran yang dibaca oleh halayak umum memang demikian, dan juga memang terlihat secara nyata bagaimana Amerika Serikat ini secara secara kuat begitu ya membela Israel di forum internasional manapun. Dan ini membuat frustrasi ya banyak pihak, sehingga mengatakan bahwa ketika berhadapan dengan negara besar termasuk Israel, hukum internasional itu tidak berdaya atau tidak efektif. Nah, ini yang membuat kemudian banyak negara lain yang sudah mulai katakanlah memiliki kekuatan yang cukup ya, sudah mulai kemudian melakukan tindakan di luar hukum internasional. Inilah yang kemudian mengkhawatirkan efek domino dari ketidaksesuaian tindakan dengan aturan hukum, sehingga ketika negara merasa kuat, maka dia akan mengatakan hal semau atau sewenang-wenangnya. Dan hal ini kembali lagi berujung pada, saya lupa mengatakan kepada pemirsa bahwa ketika negara-negara tidak mampu untuk membendung atau mengkontrol Amerika Serikat, yang punya power adalah rakyat Amerika Serikat itu sendiri pada akhirnya, yang kemudian mereka berupaya untuk kemudian menentang pemerintahannya dan kemudian mengganti ya pemerintahannya supaya untuk kemudian mengubah kebijakan luar negerinya. Mudah-mudahan ada perubahan dengan dimulai dari New York ini. Baik, nah jika Trump bisa menangkap Maduro atas dasar keterlibatan Presiden Maduro dalam peredaran narkoba, apakah bisa juga diberlakukan terhadap Perdana Menteri Netanyahu yang dinyatakan bersalah atas pengadilan kejahatan internasional?